I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah dan Dewan Guru PAUD IT Cendekia yang telah mempercayai dan memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sempat hadir pada pagi hari ini. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan tema seminar kita pada pagi hari ini adalah kolaborasi guru dan orang tua untuk pengembangan potensi anak pada satuan PAUD. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih itu kolaborasi. Ya, kolaborasi adalah hubungan kerjasama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Kolaborasi juga adalah sebagai proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan. Jadi, bagaimana sih kolaborasi guru dan orang tua itu? Seperti yang dikatakan Homer dan Haynes pada tahun 1997, ia mengatakan bahwa anak-anak belajar dengan lebih baik jika lingkungan sekelilingnya mendukung, yakni orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya, serta kalangan masyarakat sekitar. Kenapa kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua penting di satuan PAUD? Karena partisipasi orang tua yang berkolaborasi dengan guru memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak di sekolah, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Anak usia dini ini berada pada masa golden age, perkembangan dan pertumbuhan yang membutuhkan dukungan dari kedua belah pihak, yaitu guru dan orang tua mereka, akan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak, baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, memberikan kekuatan yang utuh terhadap aspek perkembangan anak, terutama sosial, emosial anak atau rasa percaya diri, karena ada trust yang terbangun dari orang tua maupun guru. Memberikan pemahaman serta menyeluruh antara kedua belah pihak terkait konsep dasar perkembangan anak, mulai dari karakteristik, kecerdasan, minat dan bakat anak. Nah, selain itu, adapun hasil penelitian dari Henderson dan Berla pada tahun 1994 terhadap 84 studi yang mendokumentasikan manfaat atau keuntungan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak menunjukkan bahwa partisipasi atau keterlibatan orang tua peserta didik yang terencana secara efektif dan diimplementasikan dengan baik akan dapat menghasilkan manfaat yang substansial bagi peserta didik, pendidik, masyarakat secara luas, serta memberikan dampak pada pencapaian mutu sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi antar guru dan orang tua, jadwal pertemuan yang konsisten, hubungan yang baik, dan saling melengkapi satu frekuensi dan sepemahaman tentang mendidik anak, serta ruang pertemuan yang disediakan baik daring maupun luring. Adapun bentuk kontribusi dari orang tua memahami bahwa orang tua adalah sekolah pertama bagi anak, menguasai konsep dasar anak usia dini, tidak pasif dalam setiap kegiatan, selalu inisiatif memulai komunikasi maupun bertanya, tidak menggantungkan segala keperluan pendidikan anak hanya kepada guru di sekolah. Melanjutkan pembelajaran yang telah guru berikan di sekolah kepada anak di rumah. Program dan metode kolaborasi yang bisa dilakukan parenting adalah home visit, school visit, perayaan hari besar dengan melakukan kegiatan menggunakan buku hubung orang tua dan guru, rapat evaluasi rutin, dan kegiatan seru yang melibatkan orang tua dan anak seperti market day, berkebun, pun cooking, dan lain-lain. Bagaimana jika anak tidak ada kolaborasi antara orang tua dan guru? Ya,
guru akan merasa kesulitan sendiri dalam menghadapi permasalahan anak. Potensi anak tidak berkembang maksimal. Orang tua juga akan kesulitan memahami perkembangan akademik maupun non-akademik anak secara utuh. Sekolah dan guru juga akan pasif dalam melakukan kegiatan. Orang tua menjadi acuh tak acuh. Seperti contoh, kita dapat belajar dari negara Finlandia, pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Kemitraan orang tua dan guru sudah terbentuk secara konsep dan aksi. Bahkan bisa dikatakan terjalinnya persahabatan antara orang tua dan guru. Dalam hal mendidik anak, orang tua akan membantu semaksimal mungkin dan bukan menyalahkan gurunya. Jika terjadi masalah pada anak di sekolah, orang tua menganggap guru adalah pahlawan kesuksesan bagi anak-anak mereka. Yang sering terlihat di rumah-rumah, banyak siswa menghias atau memajang foto guru di kamarnya, bahkan dengan tambahan kalimat "You are my inspiration". Tidak ada istilah guru killer. Guru senang menerima kritik dari orang tua, sebab menjadi saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan belajar anak-anak. Salah satu contoh program kolaborasi seru yang bisa dilakukan adalah mendongeng setiap minggu oleh orang tua. Program mendongeng bergantian oleh orang tua masing-masing anak. Dan kenapa kegiatan mendongeng? Ya, karena dengan mendongeng, anak akan menjalin kedekatan emosional antara anak, orang tua, maupun guru. Selain itu, menurut OECD pada tahun 2020 menemukan bahwa anak usia 5 tahun yang dibacakan buku oleh orang tuanya punya kemampuan empati dan propososial dan mampu mengatur emosi lebih tinggi dibandingkan anak di kelompok usia yang sama tetapi tidak dibacakan buku. Apa sih pentingnya kolaborasi orang tua dan guru dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini? Orang tua sebagai mitra guru dalam pendidikan anak usia dini ini perlu mengetahui pembelajaran yang dilaksanakan anak di sekolah. Karena apabila orang tua pasif dan tidak memperhatikan anaknya, maka anak dalam menerima pembelajaran dari sekolah merasa bingung dengan dua dunia yang berbeda. Pembiasaan-pembiasaan di rumah berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah, sehingga anak menemui masalah dalam pembelajaran dan penyesuaian. Apalagi dalam pendidikan anak usia dini yang merupakan peletak dasar pendidikan pada anak. Orang tua juga harus bisa menjadi pendukung pembelajaran anak di sekolah. Orang tua harus merespon positif semua pembelajaran yang berasal dari sekolah dan menuntun anak untuk mengerjakannya sehingga anak merasa bertanggung jawab terhadap dirinya, berdasarkan bimbingan dari sekolah dan arahan orang tuanya. Orang tua juga berperan sebagai peserta aktif dalam pembelajaran di sekolah. Di sini, orang tua dan guru saling bekerja sama dan berkomunikasi, memberikan masukan-masukan tentang pemberian pekerjaan rumah dan permasalahan anak, sehingga terjalin kesamaan sikap serta norma yang akan memantapkan anak dalam pembelajaran dan perkembangannya. Kerjasama seperti apa sih yang bisa membantu anak mencegah kesulitan belajar dan penyesuaian? Nah, maka apabila telah terjalin hubungan yang baik antara guru dan orang tua, maka guru dan orang tua akan sama-sama dapat mengembangkan semua potensi yang ada pada anak usia dini. Perkembangan anak pun akan optimal karena adanya tujuan yang sama antara orang tua dan guru. Adapun contoh-contoh dari kolaborasi guru dan orang tua seperti yang pertama adalah orang tua ikut dalam kegiatan anak mengunjungi kebun binatang yang dilakukan sekolah. Kunjungan ini berkaitan dengan tema pembelajaran anak
mengenai binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Keikutsertaan orang tua ini dapat mempererat hubungan silaturahmi orang tua dengan guru. Selain itu, guru juga dapat terbantu karena orang tua membantu guru dalam mengawasi anak-anak mereka. Yang kedua adalah contohnya, untuk orang tua, siswa yang sibuk, maka guru sebaiknya dapat melakukan kunjungan rumah dan sebelum berkunjung, guru harus menghubungi orang tua dulu dan menetapkan waktu yang disetujui oleh orang tua. Yang ketiga adalah guru membantu dalam menyiapkan baju-baju yang akan dipakai anak-anak dalam kegiatan bermain peran dalam tema contohnya profesi. Yang keempat contohnya adalah orang tua membantu sekolah dalam pengadaan kursi dan meja bagi anak mereka. Bantuan yang dapat diberikan adalah contohnya berupa uang. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya kemampuan berkomunikasi pada guru dan orang tua terkait kolaborasi. Orang tua mempunyai hak untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang dialami anaknya selama proses pembelajaran di sekolah. Guru sebaiknya merespon terhadap rasa ingin tahu orang tua terhadap perkembangan anaknya. Oleh karena itu, penting orang tua mempunyai kemampuan dalam mengkomunikasikan keingintahuan mereka dan guru pun harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang ditanyakan oleh orang tua. Yang perlu diperhatikan guru saat berbicara dengan orang tua tentang anak mereka. Mereka benar-benar hanya tertarik pada anak mereka, tidak seluruh kelas. Orang tua akan menjadi tidak sabar jika mereka harus menunggu Anda untuk mencari catatan tentang anak mereka di bawah tumpukan kertas lainnya. Berikan kesan bahwa Anda tertarik pada anak mereka. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan guru hendaknya bahasa yang dimengerti orang tua dan menarik. Jangan sekali-kali menggunakan bahasa yang susah dimengerti oleh orang tua. Orang tua pun tidak boleh berbicara seolah-olah lebih tahu tentang anak mereka dibandingkan guru. Maka dari itu, orang tua harus menjadikan orang tua tempat berbagai dalam hal pendidikan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru dan orang tua harus saling menghargai pada saat bertukar pikiran atau berkomunikasi tentang perkembangan anak. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan materi tentang kolaborasi guru dan orang tua untuk pengembangan potensi anak di satuan PAUD. Cukup sekian, terima kasih penyampaian materi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.